Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan metodologi penelitian. Pada hari ini kita akan membicarakan tentang desain penelitian, di mana desain penelitian ini adalah salah satu tugas ya dari seorang peneliti setelah menetapkan masalah penelitiannya. Nah, capaian pembelajaran ada 5. Pertama, mahasiswa memahami makna desain penelitian. Yang kedua, mampu menjelaskan konsep desain penelitian. Berikutnya, memahami dan mampu membedakan jenis desain penelitian. Kemudian yang keempat, memahami kategori dari desain penelitian. Dan yang terakhir, mampu membuat desain penelitian yang baik. Capaian pembelajaran ini selanjutnya dielaborasi dalam materi pembelajaran. Perkuliahan kita yang pertama adalah kita akan melihat makna dari desain penelitian. Kemudian berikutnya kita akan mendeskripsikan jenis dari desain penelitian. Kemudian selanjutnya kita akan melihat kenapa penting desain penelitian tersebut. Pada bagian yang keempat, kita akan melihat ciri dari desain penelitian yang baik. Dan yang terakhir adalah kategori dari desain penelitian. Apa itu desain penelitian? Jadi kalau kita perhatikan bahwa desain penelitian ini merupakan struktur konseptual di dalam proses penelitian. Nah, desain penelitian itu berisi rancangan atau blueprint dari pengumpulan, analisis, dan interpretasi data. Desain penelitian ini dibuat agar terkait antara tujuan penelitian dengan prosedur penelitian yang akan dilakukan. Bila mana sebuah tujuan penelitian telah ditetapkan, maka agar tujuan penelitian itu tercapai, prosedur penelitian yang dilakukan harus sesuai dengan tuntutan dari tujuan penelitian yang akan dicapai. Desain penelitian ini itu berisi tentang apa, di mana, kapan, berapa banyak, dan bagaimana sebuah penelitian itu dilakukan. Nah, inilah yang akan coba dijawab di dalam menyusun desain penelitian ini. Kita bisa lihat secara eksplisit keputusan dari desain penelitian, apa yang akan diteliti, mengapa penelitian dilakukan, di mana penelitian akan dilakukan, kemudian data apa yang diperlukan, kemudian di mana ditemukan data tersebut, berapa lama yang diperlukan dalam menyelesaikan penelitian, bagaimana cara mengumpulkan datanya, bagaimana menganalisisnya, dan bagaimana menyajikannya. Ini terkait yang pengumpulan data, analisis, dan penyajian itu adalah terkait dalam prosedur dan teknik dalam menyelesaikan sebuah penelitian. Ada 4 desain penelitian. Itu pertama desain sampel, yang kedua desain observasi, yang ketiga adalah desain statistik, yang keempat desain operasional. Dalam merancang sampel penelitian itu berhubungan dengan semua metode yang dipilih, ya.
untuk mengamati hal-hal yang terkait dengan penelitian. Ya, jadi bagaimana kita menentukan metode yang tepat untuk mengamati hal-hal penting yang digunakan dalam penelitian. Yang kedua, desain observasi ini terkait dengan kondisi pengamatan dilakukan. Ya. Apabila kita memerlukan observasi terhadap sebuah penelitian, maka bagian ini perlu diperhatikan. Bagaimana instrumen pengumpulan datanya disiapkan, ya, karena satu kondisi itu akan berbeda dengan kondisi yang lain, ya. Apabila ada unsur budaya di dalam suatu masyarakat, maka itu akan berbeda desain observasinya antara satu penelitian dengan penelitian yang lain. Yang ketiga, desain statistik ini terkait dengan berapa banyak hal yang harus diamati dalam penelitian, ya, atau berapa banyak variabel yang harus diamati di dalam penelitian, dan bagaimana data dikumpulkan dan dianalisis. Ya, ini terkait dengan pengolahan dan analisis datanya. Kita perlu teknik statistik di sini. Lalu yang terakhir, desain operasional ini terkait dengan teknik di mana prosedur yang sudah ditetapkan dalam desain sampel, observasi, dan statistik itu berjalan sesuai dengan rencana penelitian. Nah, berangkat dari apa yang telah kita nyatakan dalam jenis desain penelitian ini, maka ada beberapa hal penting dari sebuah desain penelitian yang bisa disampaikan. Pertama, desain penelitian adalah rencana dalam menetapkan sumber dan jenis informasi yang relevan dengan masalah penelitian. Yang kedua, desain penelitian adalah strategi untuk menentukan pendekatan mana yang akan digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data. Jadi kalau kita lihat hubungannya dengan desain observasi, jadi kita memilih observasi mana yang pas di dalam mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian juga analisis datanya nanti mungkin kita menentukan teknik statistik mana yang sesuai dengan data penelitian kita. Lalu yang ketiga, desain penelitian juga menyangkut alokasi waktu dan biaya, ya, karena sebagian besar penelitian itu akan berhadapan dengan dua batasan ini, waktu dan biaya. Nah, singkat kita bisa sampaikan bahwa substansi desain penelitian pertama adalah mengandung pernyataan yang jelas tentang masalah penelitian. Jadi di dalam desain penelitian kita sudah menyebutkan apa masalah yang akan diselesaikan. Lalu yang kedua, desain penelitian harus mengandung prosedur dan teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data. Ya, apa saja tahapannya dan bagaimana tekniknya, ya, apakah tahapannya menggunakan penyebaran angket, kemudian tekniknya misalnya angketnya pakai kuesioner misalnya, ya, atau misalnya melakukan prosedurnya kita melakukan observasi di lokasi penelitian, nah, tekniknya dengan cara survei
ke setiap lokasi penelitian. Kemudian yang ketiga, desain penelitian harus berisi populasi yang akan diteliti. Ya, populasi ini adalah data sebenarnya yang akan kita teliti. Bila mana kita mengalami kendala di waktu dan biaya, maka kita bisa reduksi populasi ini menjadi sampel. Walaupun kita tahu bahwa yang lebih baik sebenarnya adalah populasi, ya, dan sampel itu masih mempunyai tingkat kesalahan karena data yang digunakan adalah bukan data keseluruhan. Nah, yang keempat, desain penelitian harus mengandung metode yang digunakan dalam memproses dan menganalisis data. Dalam bidang ilmu kita, bila mana kita lihat kemarin dalam studi kasus penelitian machine learning, beberapa metode yang ada dalam machine learning itu bisa kita gunakan untuk memproses dan menganalisis data seperti misalnya K-means clustering, kemudian jaringan serap tiruan, ya, atau teknik regresi dan sebagainya. Jadi ada beberapa metode yang bisa kita pakai di dalam bidang machine learning, ya, dalam memproses dan menganalisis data. Nah, di dalam bidang yang lain seperti misalnya sistem pakar, sistem pendukung keputusan, dan sebagainya, itu kita juga punya beberapa metode yang mungkin sudah Anda pelajari di materi tentang bidang ilmu tersebut. Nah, kenapa penting desain penelitian? Salah satu aspek yang menjadi penentu dalam penelitian adalah bagaimana proses penelitian berjalan lancar. Nah, desain penelitian itu memfasilitasi kelancaran proses penelitian. Selain itu, desain penelitian juga membuat penelitian seefisien mungkin dalam menghasilkan informasi yang maksimal dengan pengeluaran yang minimal. Nah, bila mana kita analogikan, ini sama seperti halnya ketika seseorang membangun rumah. Agar sebuah rumah itu dibangun secara ekonomis, mempunyai tampilan yang menarik, maka kita perlu mempunyai desain dari rumah tersebut. Biasanya desain rumah itu sudah dibuat dengan matang oleh seorang arsitek. Ya. Arsitek ini biasanya sudah bisa bekerja bagaimana sesuai dengan pesanan kita. Misalnya kita ingin rumah yang menarik tapi dengan harga yang relatif murah, ya. Nah, itu bisa disesuaikan oleh seorang arsitek. Tetap memperhatikan sisi keindahannya dan tidak melupakan sisi ekonomisnya. Nah, sama halnya ketika kita merancang sebuah penelitian, ya. Penelitian ini harus disusun sedemikian rupa agar waktu dan biaya yang diperlukan itu seminimal mungkin dengan kualitas hasil penelitian yang semaksimal mungkin, ya. Nah, oleh karena itu kita perlu, ya, mempunyai rencana yang matang dalam mengumpulkan data yang relevan, metode yang sesuai untuk digunakan, dan teknik analisis data untuk penelitian yang sedang kita kerjakan. Nah, dalam konteks ini, peneliti harus tetap memperhatikan tujuan penelitian yang akan dicapai dan sumber daya yang dimiliki. Ya, sumber daya yang dimiliki ini itu effort, waktu, dan biaya yang disiapkan dalam menyelesaikan penelitian. Persiapan desain penelitian itu harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Karena bila mana terdapat kesalahan,
itu akan mengganggu seluruh proses penelitian yang akan dilaksanakan. Ya, desain penelitian ini pada kenyataannya itu mempunyai pengaruh yang besar terhadap hasil yang diperoleh dalam penelitian. Sama halnya dengan membangun rumah tadi, ya. Bila mana rancangannya tidak bagus, maka kita akan mendapatkan rumah yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Jadi misalnya keinginan kita adalah rumahnya tetap mempunyai nilai ekonomis dan menarik. Nah, jadi bila mana kita rancangnya tidak dengan baik, ya mungkin tujuan semula yang diharapkan itu tidak akan tercapai. Jadi sama, bila mana desain penelitiannya kurang bagus, maka kita akan mendapatkan hasil penelitian yang tidak sesuai. Kenapa? Karena fondasi dari penelitiannya itu tidak kokoh. Nah, bila mana penelitian ini diabaikan, ya, itu akan ada konsekuensinya, ya. Nah, konsekuensinya salah satunya adalah tidak sesuainya kesimpulan penelitian dengan tujuan penelitian. Kata kuncinya adalah kesimpulan itu adalah menjawab tujuan penelitian. Jadi bila mana terjadi ketidaksesuaian antara kesimpulan dengan tujuan penelitian, berarti proses penelitiannya keliru. Nah, oleh karena itu, desain penelitian ini sangat penting di dalam proses penelitian. Desain yang efisien dan tepat itu harus disiapkan sebelum memulai penelitian. Nah, dengan adanya desain ini, itu membantu peneliti dalam mengatur ide-idenya. Ya. Jadi, dalam menyusun desain itu, tuliskan ide-idenya terlebih dahulu, kemudian jalankan ide-ide itu sesuai dengan desain yang sudah Anda rancang. Jangan tambahkan ide lagi bila mana penelitian sedang berjalan. Ini nanti akan mengganggu, ya, proses penelitian. Jadi bila mana kita sudah menetapkan ide dan langkah-langkah dalam proses penelitian, dalam desain yang kita susun, itu disarankan jangan ditambah di dalam dalam proses pelaksanaannya. Nah, bila mana ditambah, ya, itu dikhawatirkan nanti akan mengganggu terhadap proses penelitian. Ya, jadi bahasa mudahnya begini. Jadi kalau kita punya penelitian yang sudah kita tetapkan apa tujuannya, kemudian apa data yang akan kita kumpulkan, kemudian bagaimana cara mengolahnya, kemudian bagaimana cara menginterpretasikannya. Nah, jangan di tengah jalan itu ditambah lagi tujuannya, ya. Kemudian jangan di tengah jalan ditambah lagi bagaimana menginterpretasikannya, menginterpretasikannya, ya. Karena itu nanti akan menambah waktu dan biaya dalam proses penelitian, ya. Oleh karena itu desain yang baik memang ditetapkan di awal. Jadi, nah, supaya nanti kita tahu apakah kualitas desain kita baik atau tidak, kita bisa juga membuat desain penelitian dulu, kemudian kita minta tanggapan orang lain terhadap desain yang kita buat, ya. Nah, adapun ciri-ciri desain penelitian baik, yaitu pertama fleksibel, ya, tidak kaku. Kemudian yang kedua tepat sasaran, lalu efisien, ya, sesuai dengan kegunaannya. Kemudian ekonomis, murah biayanya. Dan bila mana kita simpulkan, ya, kita bisa menyederhanakan desain penelitian yang baik, yaitu desain penelitian yang berusaha meminimalkan kesalahan dan memaksimalkan hasil penelitian agar bisa dipercaya. Ya.
Nah, kemudian desain penelitian ini itu sifatnya tidak tunggal. Maksudnya begini, bila mana desain penelitian itu berjalan sesuai dengan penelitian sehingga menghasilkan informasi yang bisa dipercaya, ya, itu tidak serta-merta bisa kita simpulkan dapat direplikasi di kasus penelitian yang lain, ya. Jadi bila mana sebuah desain penelitian di kasus penelitian A itu menghasilkan penelitian yang baik, itu belum tentu bisa direplikasi desainnya untuk kasus yang lain, ya. Jadi tidak semua, ya. Nah, ini memperlihatkan bahwa desain penelitian itu tidak tunggal, jadi bisa bermacam-macam, ya, tergantung kasus penelitian yang diselesaikan. Nah, suatu desain penelitian yang sesuai dengan masalah penelitian itu biasanya mempertimbangkan beberapa faktor, diantaranya pertama adalah sarana dalam memperoleh informasi. Yang kedua, ketersediaan dan keterampilan sumber daya peneliti. Yang ketiga, tujuan dari masalah yang diteliti. Lalu yang keempat, sifat masalah yang akan diteliti. Dan yang terakhir adalah ketersediaan waktu dan biaya dalam penyelesaian penelitian. Jadi 5 faktor ini, ya, itu menjadi hal penunjang di dalam keberhasilan desain penelitian. Melihat nanti, ya, 3 studi penelitian, ya, di mana ketiga studi penelitian ini akan kita lihat bagaimana desain penelitian yang disusun. Nah, pertama kita akan melihat nanti desain penelitian pada penelitian eksplorasif, kemudian desain penelitian pada penelitian deskriptif, dan yang terakhir desain penelitian pada penelitian pengujian hipotesis. Pada penelitian eksplorasif yang mempunyai tujuan untuk menginvestigasi secara tepat suatu permasalahan, ya, di mana aspek utama dalam penelitian ini adalah bagaimana menemukan ide dan menambah wawasan. Nah, karena aspek utamanya adalah menemukan ide dan menambah wawasan, desain penelitian dalam penelitian eksplorasif itu harus fleksibel, bisa berkembang sesuai dengan kebutuhan, ya. Kenapa fleksibel dan ini harus berkembang sesuai dengan kebutuhan? Apakah ini tidak tidak mengalami kendala, ya, dari sisi waktu dan biaya? Nah, kita tengok lagi aspek utamanya tadi, ya. Aspek utamanya adalah bagaimana menemukan ide dan menambah wawasan. Artinya apa, ya? Ini harus banyak pemahamannya, ya. Jadi ide-idenya harus berkembang, ya. Kemudian wawasan, ya, untuk menyelesaikan ide-ide tadi juga itu harus luas, sehingga desainnya itu harus fleksibel mengikuti perkembangan. Nah, ada 3 metode penelitian
dalam penelitian eksplorasi, pertama survei yang berkaitan dengan literatur, ya, berkaitan dengan studi pustaka, kemudian survei yang berkaitan dengan pengalaman, dan yang ketiga adalah analisis insight stimulating, ya. Nah, metode pertama yaitu survei yang berkaitan dengan literatur. Ini adalah metode yang sederhana, ya, dan yang paling banyak digunakan untuk merumuskan dengan tepat masalah penelitian atau mengembangkan sebuah hipotesis. Nah, jadi bila mana kita mau menyelesaikan masalah penelitian, ini adalah salah satu metode yang paling sederhana dan paling tepat, ya, dalam menyelesaikan sebuah masalah penelitian, karena kita akan mencari referensi dari buku, jurnal, atau laporan resmi dari organisasi yang resmi, ya, kemudian book capture juga, ya, dan tulisan di dalam seminar ilmiah. Nah, bila mana sebuah hipotesis belum dirumuskan di dalam penelitian, maka tugas kita seorang peneliti itu terkait dengan survei literatur adalah melakukan peninjauan terhadap materi yang ada guna mendapatkan hipotesis yang relevan. Nah, bila mana kita mempunyai topik penelitian, di mana topik penelitian ini adalah masalah dari penelitian sebelumnya, ya, jadi kita sudah pernah menyampaikan bahwa luaran dari penelitian adalah produk atau inovasi, paten atau publikasi, dan masalah baru, ya. Nah, bila mana kita melihat ada masalah baru yang dihasilkan oleh sebuah penelitian, ya, maka kita dapat menjadikan masalah tadi, ya, itu dievaluasi kembali hipotesis yang sudah dihasilkan, menguji kembali kesimpulan, ya, penelitian yang sudah dihasilkan, melakukan perbaikan terhadap hipotesis tadi bila mana memungkinkan dengan memberikan bukti empiris kelemahan dari hipotesis yang dilakukan pada penelitian sebelumnya, ya. Nah, jadi cara ini kita lakukan, ya. Kita meninjau pekerjaan yang sudah dilakukan orang lain, ya, agar mendapatkan hipotesis yang relevan, ya. Tadi seperti yang saya bilang, bila mana ada kelemahannya kita harus sampaikan dengan bukti-bukti yang ilmiah, ya, menunjukkan di mana kelemahan dari hipotesis yang dihasilkan oleh penelitian sebelumnya. Dan ini, ya, kita survei berdasarkan literatur. Kenapa dia lemah? Ya tentu harus ada buktinya. Ini hasilnya seperti ini, misalnya. Kemudian kerumitan, kompleksitasnya begini, ya, atau misalnya akurasinya begini. Nah, ini harus dibuktikan dengan literatur yang ada. Nah, survei literatur ini, ya, itu dapat dilakukan oleh seorang peneliti dalam menerapkan konsep dan teori, ya, yang ada di dalam literatur, apakah sesuai atau tidak dengan kondisi real yang sedang dihadapi dalam penelitian, ya. Yang kedua, metode kedua adalah survei pengalaman. Survei ini itu dilakukan terhadap orang-orang yang mempunyai pengalaman terhadap masalah yang akan diteliti. Ya, bisa kita bilang juga, misalnya beberapa survei pengalaman ini melibatkan kepada orang
seorang pakar ya terhadap bidang yang kita teliti. Nah, memang sasaran dari survei pengalaman ini ya peneliti memperoleh wawasan tentang hubungan antara variabel penelitiannya dengan ide-ide baru ya yang terkait dengan masalah penelitiannya. Ya. Nah, saya sudah pernah membimbing mahasiswa ya senior Anda itu dengan dua orang pembimbingnya. Jadi saya salah satu pembimbingnya, kemudian pembimbing yang lain adalah berada di luar FMIPA. Itu topiknya tentang sistem pakar untuk penentuan kemasan makanan. Nah, ketika itu saya minta kepada mahasiswanya tolong dicari pakarnya. Ya, pakarnya mungkin dari orang kesehatan atau orang pertanian. Ya, agar kita bisa melihat perspektif dari ilmu makanan, ya, bagaimana sebaiknya kemasan makanan itu dibuat, ya, dengan mempertimbangkan sisi kesehatan dan tampilan kemasan itu waktu itu. Nah, waktu itu sebenarnya pakarnya orang pertanian, tapi ketika kita tawarkan, waktu itu saya bilang sama mahasiswa, coba ditawarkan jadi pembimbing 2. Nah, kemudian kebetulan waktu itu dosennya bersedia. Nah, ini ketika dilakukan proses bimbingan, itu ada ide-ide baru yang waktu itu ya yang tidak terpikirkan oleh kita. Ya, contoh misalnya waktu itu ada kemasan untuk bahan kerupuk. Ya, kita kira waktu itu harus pakai plastik karena biasanya kan kemasan kerupuk yang kita tahu itu biasanya dibuat pakai plastik misalnya. Nah, kita klasifikasi plastik mana yang sehat, kan itu waktu itu tujuan kita. Nah, tetapi dari si pakarnya bilang kenapa harus plastik semua, ya. Nah, jadi dari sisi kesehatan dan kemasan mungkin bisa juga digunakan penggunaan aluminium foil di dalam kemasan kerupuk, ya. Kemudian juga penggunaan kertas dalam kerupuk, ya. Jadi bentuk tampilannya tetap diusahakan semenarik mungkin, ya, tapi bahan bakunya tidak harus plastik. Nah, ini ide-ide baru yang mungkin tidak kita pikirkan karena keterbatasan bidang ilmu kita, ya. Kita tahunya bahwa kemasan itu biasanya menggunakan plastik dan selama ini cukup sehat dan menarik, ya. Ternyata ada ide lain dari si pakar bagaimana sebuah kemasan itu punya alternatif bahan baku yang lain dengan tetap memperhatikan kesehatan dan tampilan kemasan. Nah, dalam survei pengalaman ini, responden yang dipilih atau pakar yang dipilih itu tentulah orang-orang yang kompeten dan mampu menyumbangkan ide-ide baru, ya, di mana responden yang dipilih ini itu merepresentasikan pengalaman yang dimilikinya, ya. Nah, wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan responden itu harus terjamin fleksibilitasnya. Dalam arti apa? Responden itu diizinkan untuk memberikan masukan, ya, terhadap penelitian yang dilakukan, ya. Nah, yang berikutnya adalah metode yang ketiga adalah analysis insight stimulating. Jadi ini maknanya apa ya? Insight stimulating ini menambah wawasan lah. Jadi sulit juga saya menuliskan ini. Maksudnya kalau saya tulis analisis menambah wawasan malah lucu ini. Ya udah akhirnya dibuat sajalah seperti aslinya analisis ini, ya.
bahasa aslinya. Nah, jadi saya coba menjelaskan bahwa ini itu maknanya adalah bagaimana di dalam diri seorang peneliti itu mempunyai hasrat untuk meningkatkan wawasannya ya terhadap bidang yang ditelitinya. Nah, analisis ini salah satu metode yang bermanfaat juga ya untuk mengusulkan hipotesis penelitian. Nah, metodenya ini itu terdiri dari studi yang intensif tentang contoh-contoh dari masalah yang dipilih oleh peneliti. Analisis ini cocok ya bila mana wilayah penelitian kita itu ya itu sedikit panduannya. Ya, jadi tidak banyak pedoman dalam melakukan penelitian di topik tersebut. Maka metode ini pas sekali untuk digunakan. Ya. Nah, untuk mendapatkan wawasan dari wilayah penelitian yang akan kita lakukan, maka kita melakukan wawancara secara tidak terstruktur, ya, di mana maknanya item pertanyaannya itu sifatnya fleksibel, artinya bisa berkembang. Contoh misalnya, kita punya 5 item pertanyaan. Nah, dari item pertanyaan pertama, ya, ketika kita tanyakan kepada responden, mungkin bisa berkembang menjadi 2 atau 3 item pertanyaan lagi. Nah, ini yang kita sebut wawancara secara tidak terstruktur. Nah, lawannya adalah wawancara yang terstruktur. Kalau wawancara yang terstruktur, maka item pertanyaan tidak boleh ditambah-tambah. Ya, dia sifatnya rigid. Ya. Jadi setelah item pertanyaan itu disusun, ya konsisten ya untuk menggunakan item pertanyaan tersebut dan tidak lagi ditambah. Nah, oleh karena itu nanti kita akan lihat di penelitian deskriptif bagaimana item pertanyaan itu sebaiknya karena dia nanti tidak bisa tidak fleksibel, maka sebelum diberikan kepada responden, maka harus diuji terlebih dahulu apakah sudah valid atau tidak, ya. Nah, kita lihat bagaimana seperti apa contoh yang harus dipilih dan dipelajari, ya. Dari referensi tidak ada jawaban jelas, ya. Seperti apa contoh insight stimulating ini, ya. Tapi intinya ini berisi pengalaman, ya, dari seseorang misalnya terhadap suatu masalah, ya, yang masalah ini itu punya perbedaan yang cukup tajam pendapatnya antara satu orang dengan orang yang lain. Nah, kita lihat beberapa contohnya. Ini, seperti reaksi individu, dosen dan mahasiswa terhadap penggunaan online learning saat wabah corona. Bila mana ini kita wawancara satu persatu dosen dan mahasiswa, ya, itu mungkin akan punya 3 kelompok jawaban yang berbeda. Ya, pertama sesuai, ya, kemudian ada yang tidak sesuai, mungkin ada yang antara sesuai dengan tidak. Ya, dan ini pasti reaksinya berbeda-beda. Ada yang sesuai ini sangat sesuai sekali, ada yang cukup sesuai, ya. Kemudian ada yang sedikit agak sesuai. Nah, jadi ada beberapa reaksi-reaksi mungkin yang bisa kita dapatkan dari masing-masing individu. Nah, ini di sini bisa terlihat juga bahwa bila mana ada perbedaan yang sangat mencolok dari reaksi tersebut, ya, di mana ada yang sangat setuju sekali misalnya, ada yang tidak setuju. Nah, ini adalah reaksi yang sangat mencolok dari suatu masalah penelitian. Lalu yang kedua, contoh yang kedua adalah studi tentang individu-individu yang dirugikan oleh undang-undang ITE misalnya, ya. Ini kalau kita tanya orang yang misalnya yang
yang pernah kena oleh undang-undang ITE misalnya, itu mungkin punya reaksi yang berbeda-beda dari individu tersebut, ya. Bahkan ini ada plesetannya nih. Undang-undang ITE ini, Undang-Undang Keamanan Informasi atau Undang-Undang Pencemaran Nama Baik. Karena yang kita dengar dari berita itu beberapa orang politikus itu misalnya, orang yang berbeda pilihan politiknya itu membungkam lawan politiknya menggunakan undang-undang ITE ini. Ya, dan bila mana itu ditanyakan pada individu-individu yang dirugikan oleh undang-undang ITE, mungkin jawabannya bisa berbeda-beda aja satu dengan yang lain. Mungkin ada yang pasrah menerima bahwa menganggap bahwa dia sudah mencemarkan nama baik orang, ya. Atau ada juga individu yang tidak merasa bahwa itu mencemarkan nama baik, karena mungkin dia beranggapan bahwa yang dikritiknya adalah jabatannya, bukan pribadinya, ya. Nah, ini kita akan melihat perbedaan yang sangat mencolok antara ini, ya, antara suatu individu dengan individu yang lain. Nah, penelitian yang kedua itu penelitian deskriptif. Kita akan lihat bagaimana desain penelitian di sini. Desain penelitian deskriptif ini sangat berbeda dengan desain penelitian eksploratif, ya, eksploratif tadi. Nah, dalam penelitian deskriptif, ya, itu penelitian deskriptif ini definisinya adalah penelitian yang berkaitan dengan penggambaran karakteristik individu atau kelompok tertentu. Nah, dalam penelitian ini harus didefinisikan dengan jelas apa yang ingin diukur dan mempunyai metode yang sesuai untuk mengukurnya. Dalam penelitian yang sifatnya prediksi, kemudian karakteristik dari individu atau kelompok tertentu, kemudian penyajian dari data, ini merupakan contoh dalam penelitian deskriptif, ya. Nah, sebagian penelitian sosial, ya, itu ada beberapa yang termasuk dalam kategori ini, ya. Sebagian besar ada beberapa penelitian sosial yang masuk dalam penelitian deskriptif, tapi ada juga yang masuk dalam penelitian eksplorasif. Nah, adapun tujuan penelitian deskriptif adalah ada dua. Pertama, memperoleh informasi yang lengkap dan akurat. Ya, kita ingin menghasilkan hasil penelitian yang dapat dipercaya. Tujuan yang kedua adalah mengurangi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan. Ya, maksudnya meningkatkan kepercayaan ini adalah memaksimalkan hasil penelitian. Nah, supaya dua tujuan ini bisa tercapai, maka prosedur yang akan digunakan dalam penelitian deskriptif itu harus direncanakan dengan hati-hati di tahapan-tahapan yang akan dikerjakan dalam penelitian deskriptif itu memang harus direncanakan dari awal, ya. Nah, oleh karena itu, yang kedua, kalau kita lihat desain penelitiannya sifatnya rigid, ya. Jadi dia tidak fleksibel seperti penelitian eksplorasif, ya. Ada 5 prosedur penelitian deskriptif. Ya, pertama, merumuskan tujuan penelitian. Kemudian yang kedua, merancang metode pengumpulan datanya. Lalu mengumpulkan datanya. Kemudian mengolah dan menganalisis data. Kemudian melaporkan temuan. Nah, ini yang agak berbeda, ya. Kalau kita tengok di dalam penelitian eksplorasif tadi, kita tidak melihat ada pengolahan dan analisis data, ya. Nah, ini yang sangat signifikan perbedaannya, ya, antara penelitian eksplorasif dengan deskriptif. Nah, ini adalah salah satu pertanyaannya adalah
penelitian apa yang dibuat dan mengapa dibuat. Ya, jadi dalam merumuskan tujuan penelitian ini pertanyaan yang perlu dijawab adalah penelitian yang dibuat ini tentang apa dan mengapa harus dibuat. Nah, kita harus memastikan ya bahwa tujuan penelitian yang dirumuskan itu presisi ya, tepat maksudnya, tepat dan sesuai dengan rumusan masalah penelitian. Yang kedua, dalam merancang metode pengumpulan data, ini adalah pertanyaan yang harus dijawab. Teknik pengumpulan data apa yang akan digunakan? Ya. Nah, dalam teknik pengumpulan data, ya, itu ada misalnya teknik wawancara, ya, kemudian kuesioner, ya, dan sebagainya. Ya. Nah, beberapa metode pengumpulan data ini itu mempunyai kelebihan dan kekurangan, ya. Jadi dalam merancang metode pengumpulan data kita bisa menggabungkan beberapa metode, ya, menggabungkan antara kuesioner dengan wawancara misalnya, ya, menggabungkan wawancara dengan observasi misalnya, ya, yang mana tujuannya adalah agar data yang dikumpulkan itu representatif. Nah, saat merancang prosedur pengumpulan data, ya, itu harus terjamin dari kita harus menjamin kesalahannya seminimal mungkin dan hasilnya bisa dipercaya. Nah, metode apapun yang dipilih dalam penelitian deskriptif itu pertanyaan yang diberikan ketika mengumpulkan data harus diuji terlebih dahulu, ya. Dan peneliti itu tidak memberikan pertanyaan yang menjadi pendapatnya sendiri. Jadi untuk menguji bahwa pertanyaannya itu sudah valid dan bisa dipercaya, itu ada tekniknya, namanya teknik validitas dan reliabilitas. Nah, ini nanti kita akan membahasnya di materi berikutnya, temuan berikutnya, dari 9 kemungkinan tentang penelitian kuantitatif, ya. Nah, kemudian dalam ini mengumpulkan data, ya, ini berbagai metode pengumpulan data. Ini harus di sini ya, pengumpulan data tadi yang di bagian 2 itu sudah kita tetapkan, yaitu kuesioner, seperti misalnya kuesioner wawancara dan observasi, ya. Dalam mengumpulkan data ini, ya, itu pertanyaannya adalah di mana data yang diperlukan dapat ditemukan, ya. Nah, ini kita sesuaikan, ya. Data yang diperlukan itu sesuai dengan kebutuhan penelitian. Kemudian apakah masih relevan dengan kondisi sekarang? Apakah datanya sudah lama atau masih up to date, ya? Dan di sini perlu kejujuran seorang peneliti bila mana dalam mengumpulkan data, ya, itu harus menyampaikan yang kondisi sebenarnya, ya. Apakah datanya masih relevan atau tidak. Ini nanti kita akan membahasnya di bagian etika penelitian, ya. Jadi bagaimana kejujuran dari seorang peneliti diperlukan dalam menyelesaikan penelitian. Kemudian data yang dikumpulkan itu harus diolah dan dianalisis. Ya. Nah, langkah-langkah memproses dan menganalisis data ini misalnya dengan cara membuat pengkodean, ya, pengkodean terhadap hasil wawancara. Misalnya seperti yang sudah kita buat kemarin, yang di hipotesis penelitian. Misalnya kalau hasil wawancaranya menyatakan sangat baik, maka kita kodekan dengan nilai 4, ya.
kemudian tidak baik dengan nilai 1. Ini namanya pengkodean, ya. Kemudian kita tabulasi datanya disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian dilakukan beberapa perhitungan statistik, misalnya mencari nilai rata-rata, mencari nilai yang sering muncul, misalnya, kemudian mencari standar deviasinya, ya, bahkan sampai menguji taraf signifikansinya. Nah, sedapat mungkin prosedur pemrosesan dan analisis ini harus direncanakan dengan rinci, ya, sebelum pekerjaan penelitian itu dimulai. Jadi dalam desain yang mau dikerjakan itu apa-apa saja. Apakah menghitung rata-rata, menghitung modusnya, menghitung standar deviasinya, menghitung taraf signifikannya, ya, dan sebagainya. Jadi ini kenapa kita perlukan? Karena ini akan membuat pekerjaan menjadi efisien dan menghindari beban pekerjaan yang tidak perlu. Misalnya menyiapkan tabel tambahan, di mana tabel tambahan ini ternyata tidak berguna dalam proses pengolahan dan analisis data. Dan bisa jadi nanti, ya, tabel tambahan ini rupanya adalah tabel yang salah ketika kita melakukan penginputan data. Nah, terakhir itu bagaimana melaporkan temuan. Temuan ini adalah tugas seorang peneliti dalam mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada orang lain, baik secara lisan maupun secara tertulis. Ya, secara lisan dalam bentuk seminar ilmiah, ya, dan secara tertulis dalam bentuk laporan penelitian atau publikasi penelitian. Kita lihat dari dua penelitian tadi, eksplorasif dan deskriptif, ini terdapat beberapa perbedaan. Dari desain secara keseluruhan, eksplorasif itu sifatnya fleksibel, sementara deskriptif sifatnya rigid. Ya, jadi penelitian deskriptif ini sudah didesain dari awal dan tidak dapat dikurang atau ditambah lagi. Kemudian untuk sampel, ya, untuk eksplorasif sampelnya adalah non probabilitas, ya. Bisa purposive atau judgment sampling. Sementara di penelitian deskriptif, sampelnya adalah probabilitas dan diambil menggunakan simple random sampling. Ya. Dari jenis desain observasi, dari jenis desain penelitian observasi, pada eksplorasif instrumennya tidak terstruktur, ya, karena sifatnya fleksibel tadi, berarti instrumennya bisa berkembang. Sementara di deskriptif itu terstruktur, ya, dan tidak ditambahkan lagi dengan instrumen baru, ya. Jadi instrumennya itu sebaiknya sudah diuji terlebih dahulu sebelum diberikan kepada responden. Perbedaan yang ketiga, di dalam desain statistik, pada eksplorasi tidak ada desain statistik yang akan dianalisis. Jadi tidak ada uji statistik di sini misalnya, ya. Kecuali penelitian eksploratif ini diubah ke dalam bentuk deskriptif, itu lain hal lagi, ya. Itu lain hal. Berarti dia sudah jatuh juga ke penelitian deskriptif. Sementara penelitian deskriptif itu memang direncanakan dari awal untuk dianalisis, artinya ada teknik-teknik statistik di sini. Yang keempat, perbedaannya dari desain operasional, ya. Di penelitian eksploratif tidak ada keputusan tentang penetapan prosedur operasional, bagaimana menjalankan desain sampel, ya, bagaimana menjalankan desain observasi, bagaimana menjalankan desain statistik, ya. Sementara di penelitian deskriptif itu keputusan tentang prosedur operasional sudah ditetapkan, ya. Jadi keputusan lebih lanjut tentang prosedur operasional itu sudah tersedia. Nah, untuk penelitian yang ketiga, yaitu pengujian hipotesis. Secara garis besar, penelitian hipotesis ini sebenarnya agak mirip dengan penelitian deskriptif, ya. Penelitian hipotesis ini dikenal juga sebagai penelitian eksperimen. Jadi menguji satu objek, ya, dengan memberikan perlakuan dan dengan tidak memberi perlakuan, itu, ya, itu adalah konsep dari penelitian eksperimental.
Selain itu, ya, pengujian hipotesis juga bisa untuk melihat hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, yaitu hubungan kausal, sebab akibat. Apakah satu variabel mempengaruhi variabel yang lain? Jadi ada dua variabel, yaitu variabel independen dengan variabel dependen. Penelitian ini juga mempunyai prosedur yang mengurangi kesalahan dan meningkatkan kepercayaan. Ya, ini agak mirip dengan penelitian deskriptif. Kemudian dalam menarik kesimpulan, ya, tentang kausalitas tadi, sebab akibat. Ya, jadi penelitian hipotesis itu menarik kesimpulan tentang sebab akibat. Ya. Nah, apakah satu variabel ini mempengaruhi variabel yang lain, apakah ada hubungan yang positif antara satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, terakhir kita sampaikan bahwa pengujian hipotesis, desain dari penelitian pengujian hipotesis itu disebut juga dengan desain eksperimen. Baik, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Kalau ada nanti pertanyaan mungkin bisa ditulis di kolom komentar, ya. Insyaallah nanti saya akan jawab, ya. Dan kalau ada yang kurang dalam penyampaian saya ini, saya mohon maaf, ya, karena memang penyampaian ini sifatnya hanya satu arah dan kita tidak bisa interaktif seperti halnya perkuliahan tatap muka biasa. Sekian dari saya. Dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.